Halo teman-teman Genzi semuanya. Sebelumnya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vika Maharani Olivia Putri, mahasiswi Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 0568 06511. Oke. Oke, jadi kali ini kita akan ngobrol tentang mind over media, di mana menjaga kesehatan mental di tengah tekanan media digital. Teman-teman semua, sekarang tuh kita hidup di era yang informasi tuh bisa datang kapan aja, bisa datang kayak tiba-tiba, bahkan ketika kita nggak apa ya ketika kita nggak siap akan informasi tersebut, tiba-tiba informasi itu datang sangat cepat, dan bahkan notifikasi di HP kita sekalipun itu bisa berdering terus gitu tanpa henti ya teman-teman. Dalam dunia digital era sekarang ini kita sangat-sangat dituntut untuk selalu tahu, apalagi kita dikit-dikit FOMO nih, kita takut ketinggalan berita terbaru tentang apa gitu. Jadi kita merasa kita harus selalu include dalam sebuah peristiwa gitu, kita harus selalu ikut, selalu tahu, kita harus selalu ada. Tapi kalau semua kita melakukan semuanya itu ya teman-teman, gimana sih pikiran kita dapat bekerja gitu? Karena mungkin ya, aku sendiri itu kalau misalkan aku kadang apa ya, kayak menerima informasi yang sebenarnya aku nggak mau informasi itu aku tahu, cuman kayak tiba-tiba masuk aja gitu, langsung dudut gitu masuk terus informasinya. Itu jujur aku sendiri merasa sebenarnya kayak lelah atau gelisah, padahal sebenarnya itu bukan masalah, apa ya, bukan masalah juga, cuman karena informasi tersebut entah informasi positif atau negatif, otak kita tuh jadi kerasa penuh banget gitu, tapi sebenarnya itu berhenti di otak aja gitu, dan bahkan bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi di sini aku mau ngajak kita untuk stop. Kita harus berhenti sejenak, kita melihat kepada diri kita sendiri, bagaimana kita menghadapi informasi bahkan media belakangan ini. Apakah kita bahkan kita bisa mengendalikan media dengan baik, atau malah media atau informasi tersebut yang mengendalikan kita nih gitu. Dan informasi yang aku sebutin tadi itu sebenarnya ada sebutannya teman-teman, yaitu adalah ledakan informasi, dimana informasi itu datang terus menerus ke otak kita, dan itu terjadi benar-benar sangat-sangat cepat, kayak kita sebenarnya nggak nyadar, cuma tiba-tiba ada aja informasinya di otak kita gitu, sampai akhirnya otak kita tuh gak gak bisa istirahat karena waktu waktunya, karena informasinya itu ya terus berdatangan gitu, silih berganti gitu. Jadi otak kita tuh sebenarnya kelelahan teman-teman, makanya kita bisa ngerasain stres, kita bisa ngerasain cemas, overthinking, dan akhirnya kita merasa kayak kita nggak kuat mau ngapa-ngapain, kita nggak bisa mau ngapa-ngapain, kita nggak bisa mikir, kita nggak bisa beraktivitas, dan kita stuck, berada di stuck masa-masa yang kayak gak tahu mau ngapain gitu. Dan ternyata generasi kita Gen Z ini adalah generasi yang
sangat-sangat terdampak oleh hal ini. Kenapa? Karena kita sebenarnya tuh bukan melihat informasi, atau bahkan kita bukan hanya sekedar menerima informasi, tapi lebih kita dikejar-kejar oleh informasi. Kayak apa ya, kita sebenarnya diem, tapi informasi itu berada di sekitar kita, di sekeliling kita, bahkan di sekitar kepala kita, otak kita ini gitu. Nah, di sini aku mau nekanin juga pentingnya kecerdasan emosional gitu. eh Gini, pengelolaan emosi itu sebenarnya adalah kunci kunci keberhasilan, bahkan untuk bisa bertahan dalam tekanan hidup belakangan ini. Kenapa? Karena dengan kecerdasan emosional kita bisa belajar untuk mengenali otak kita, mengenali diri kita, mengenali hal-hal di sekitar kita yang sebenarnya tuh kalau misalkan kita mendapatkan informasi itu, kita tuh merasa diri kita sudah penuh. Otak kita tuh udah kayak gak cukup nih sebenarnya gitu. Hati kita juga udah terlalu lelah untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, informasi-informasi tersebut. Jadi alangkah baiknya kalau kita berkata cukup. Kita butuh berhenti sejenak. Kita bukan artinya bukan itu ya teman-teman, bukan kita menjauh, kita gak mau menerima informasi apapun gitu, no. Kita kita maksudnya, kalau aku jujur, aku tetap menerima informasi, cuman kadang kayak oke, aku simpan aja ya. Tapi nanti nextnya ya gitu. Jadi gak semua informasi itu layak kita masukkan ke dalam hidup kita gitu. Gak semua konten yang kita lihat di sosmed, kita scroll-scroll setiap hari itu sebenarnya penting buat hidup kita. Meskipun itu memberikan kita dopamin yang sangat-sangat kita butuhkan, memberikan kita rasa rileks, rasa senang, atau rasa puas mungkin, kita nggak seharus menanggung semua pemikiran-pikiran itu dalam diri kita, karena nggak semua hal itu baik teman-teman. Nggak, so ada hal-hal yang baik dari informasi-informasi tersebut, tapi tentunya hal-hal yang berlebihan itu it's not good gitu. Jadi kita harus memilih, kita berhak untuk memilih. Contohnya adalah dari mulai kita matikan notifikasi-notifikasi di HP gitu, atau mungkin kita batasin tuh kita main sosmed sehari berapa jam, ataukah kita hmm, apa ya, kayak membatasi diri gitu. Kita berinteraksi pun juga membatasi diri gitu. Berhenti mengikuti akun-akun yang sebenarnya itu toksik, atau bahkan itu merugikan diri kita gitu. Sebenarnya kita ngelihatnya tuh kayak, di apa sih gitu, kayak udah berhenti aja di situ, kita hapus akunnya, kita not interest. Sekarang ada filter yang kayak gitu kan, jadi kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang bisa bikin otak kita stres gitu loh. Dan kalau misalkan kita mungkin di era sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan atau bahkan kuliah, tugas-tugas sekolah yang semuanya tuh berasal dari internet, semuanya butuh internet, semuanya butuh apa ya, butuh kayak informasi digital gitu. Mari kita mengambil jeda gitu beberapa menit, kayak kita udah belajar nih sejam, kita istirahat dulu 30 menit, mungkin kita lihat dulu dunia sekitar kita. Kita bahkan bisa keluar dari kamar, keluar dari ruangan kita, kita lihat ke atas, kayak indah banget ya cuaca hari ini, atau mungkin lagi hujan, ada kodok tuh gitu. Jadi kita nggak terus-terusan terpaku pada gadget kita, meskipun itu untuk nilai atau untuk kerja or something else, tapi tentunya hal yang berlebihan itu nggak baik.
Dan at the end, kesehatan mental kita itu jauh lebih penting, more important than everything. Dan itu lebih berharga daripada kita terus-terusan overthinking, terus-terusan kayak scroll terus sosmed terus-terusan gitu. Kita lihat reels, kita lihat TikTok, TikTok terus-terusan sampai akhirnya kita ngerasa kita nggak tidur, kita ngerasa kayak oh I'm fine, kayak gini aja kok, aku gak perlu istirahat gitu. Kita nggak baik, teman-teman. Dan dunia digital ini tuh nggak akan pernah berhenti bergerak kecuali kita nge-turn off sendiri. Kalau nggak itu akan terus-terusan berlanjut, terus-terusan moving di kepala kita, di otak kita, di pikiran kita gitu. Jadi mari kita memilih untuk bisa menjaga pikiran kita tetap sehat, tetap tenang di tengah badai yang berlalu di kehidupan kita sekarang ini. Dan mari kita semua menjadi generasi yang cerdas, generasi yang tangguh, dan kita bisa mengatakan bahwa kita itu lebih besar daripada tekanan digital gitu. Kita berhak merasakan ketenangan. Mari kita semua para Gen Z ini hidup di era informasi yang bukan dikendalikan, tapi kita mengendalikan. Kita bisa menguasai era informasi tersebut, era dunia digital dengan lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya telah melihat, mendengarkan video ini. Semoga membantu. Bye bye.